Selamat pagi, berjumpa kembali dengan Sri Suhartati dalam pelajaran ekonomi. Dalam kondisi wabah virus corona yang sedang melanda Indonesia, saya menghimbau kembali untuk menjaga kesehatan dan kebersihan diri sendiri. Sekarang siapkan buku dan pulpenmu untuk mencatat, karena kita akan belajar tentang koperasi. Sebelum kita masuk ke dalam materi, saya ingin mengetahui apa yang kamu ketahui mengenai koperasi. Ribet, kuno, atau tidak tahu? Itulah 3 alasan mengapa sebagian masyarakat lebih memilih meminjam uang ke rentenir daripada ke koperasi. Tapi, tahukah kalian bahayanya meminjam uang ke rentenir? 1. Bunga yang berlipat. 2. Jatuh tempo yang tidak jelas. 3. Cara menagih yang tidak sopan. Dan yang keempat, pengambilan hak pribadi secara paksa. Lalu bagaimana dengan koperasi? Mari kita cari tahu lebih dalam. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Sejarah Hari Koperasi Indonesia bermula dari Kongres Koperasi Nasional pertama di Tasikmalaya tanggal 12 Juli 1954. Sehingga hari itu diperingati sebagai Hari Koperasi. Koperasi Indonesia diprakarsai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta, sehingga beliau diangkat sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, asas-asas koperasi adalah sebagai berikut. 1. Koperasi merupakan badan usaha. Sebagai badan usaha, koperasi harus memperoleh laba, namun tidak difungsikan sebagai tujuan utama dalam kegiatan koperasi. Yang kedua, koperasi adalah gerakan ekonomi rakyat. Maksudnya seperti moto dari rakyat untuk rakyat. Dana koperasi diperoleh dari rakyat atau anggota koperasi dan dikembalikan atau disalurkan kembali untuk kepentingan rakyat. Maka jelas ya, bahwa selain untuk kepentingan anggotanya, koperasi didirikan juga untuk kepentingan menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat atau rakyat luas. Yang ketiga, anggota koperasi adalah orang-orang atau badan hukum koperasi. Nah, selain orang pribadi, koperasi juga dapat diikuti oleh peserta berbentuk suatu badan usaha koperasi yang telah memiliki akta pendirian usahanya atau berbadan hukum. Yang keempat, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Artinya, setiap orang anggota koperasi yang bergabung tidak berdasar atas paksaan pihak manapun. Di samping itu, bagi mereka yang memiliki kepentingan dalam badan usaha koperasi dapat menjadi anggota koperasi tersebut dan bisa menerima manfaat daripadanya. Yang kelima, pengelolaan dilakukan secara demokrasi. Prinsip pengelolaan ini dapat juga diartikan sebagai pengendalian, yaitu pengendalian koperasi yang dilakukan oleh anggota secara demokratis. Yang keenam, pembagian sisa hasil usaha SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota. Nah, pembagian SHU proporsional sesuai jasa usaha anggota koperasi. Yang ketujuh, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Pemberian imbalan jasa disesuaikan dengan modal atau simpanan anggota pada koperasi. Yang kedelapan, pendidikan perkoperasian. Perlu diberikan pendidikan tentang perkoperasian bagi setiap anggotanya agar mereka dapat berkembang dan berperan baik dalam koperasi. Yang kesembilan, kerjasama antar koperasi.
Di sini, guna pertumbuhan gerakan koperasi dalam memperjuangkan kebebasan dan menjunjung tinggi martabat manusia, maka perlu adanya kerjasama antar badan koperasi-koperasi. Berikutnya, mari kita pelajari tentang prinsip-prinsip koperasi. Ada 7 prinsip koperasi yang mengadopsi dari azas koperasi. Prinsip-prinsip tersebut yang pertama adalah keanggotaan yang bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengawasan demokratis oleh anggota. Yang ketiga, partisipasi anggota dalam kegiatan ekonomi. Yang keempat, otonomi dan kemandirian. Dan yang kelima, pendidikan, pelatihan, dan penerangan. Dan yang keenam, kerjasama antar koperasi. Dan yang terakhir adalah kepedulian terhadap masyarakat. Demikianlah materi koperasi kita kali ini. Dan untuk terakhir, Ibu akan memberikan tugas individu tidak terstruktur. Tugasnya adalah berkaitan dengan merebaknya wabah virus COVID-19 di seluruh dunia, tentunya berdampak pada menurunnya nilai rupiah terhadap dolar yang mengakibatkan pembiayaan koperasi menjadi berat dengan pihak luar negeri. Tindakan apakah yang dapat dilakukan untuk mencegah koperasi agar tidak tersendat dalam pembiayaan tersebut? Selamat belajar, terima kasih.